Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum rekayasa genetik. Tapi sebelum masuk ke hukum rekayasa genetik, ada sesuatu yang ingin saya jelaskan ulang terkait video sebelumnya, yaitu tentang sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan rekayasa genetik. Itu ada dua sebab pertama sama sebab kedua. Nah, sebab pertama ini adalah wirotha insaniyah wiqoiyah, yang kedua adalah wirotha insaniyah ilajiyah. Jadi sebab pertama itu untuk pencegahan, sementara sebab kedua adalah untuk pengobatan. Jadi wiqoiyah ini adalah pencegahan, ilajiyah ini adalah pengobatan. Jadi dua sebab ini yang mendorong seseorang melakukan rekayasa genetik. Yang pertama ingin mencegah suatu penyakit supaya nggak terjadi pada seseorang. Yang kedua adalah untuk pengobatan, orang tersebut gennya sudah berpenyakit supaya tidak menurun kepada anak-anaknya, maka perlu diadakan pengobatan. Jadi ini intinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yaitu adalah, nah ini sekarang hukum matlab robi ini hukum rekayasa genetik. Jadi ketika orang melakukan rekayasa genetik itu apa sih hukumnya melakukan rekayasa genetik? Itu kan. Sekarang wa ba'd fayumkinuna al-qaul bi anna tahakkum fi mu'tayatil wirathah yamurru bi marhalatain. Jadi untuk bisa melaksanakan rekayasa genetik itu dilakukan dengan dua tahapan, ada dua periode atau dua tahapan untuk melaksanakan rekayasa genetik ya. Yang pertama adalah at-tashkhis al-jini. Jadi ini adalah memeriksa kondisi gen. Memeriksa kondisi gen ini maksudnya gimana? Majmu'atu turuq wal wasail al-mukhtalifah allati yutadakhalu biha fil jinat. Jadi adalah kumpulan-kumpulan cara atau wasilah-wasilah yang bermacam-macam yang dimana itu dilakukan terhadap gen. Untuk apa? Lita'aruf ala ba'dil ajza al-kharitah al-wirathiyah al-khosoh bil insan muayyan. Untuk mengetahui beberapa bagian-bagian peta genetik manusia. Nah, jadi itu. Jadi pertama itu dilakukan dilakukan pemeriksaan gen. Awit ta'aruf alal kholal, atau untuk mengetahui adanya ketidakberesan al-mawjud fi hadhil jinat, ketidakberesan yang ada di gen-gen tersebut. Oke. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui peta genetik suatu manusia dan juga untuk mengetahui kira-kira di dalam gen manusia ini terdapat ketidakberesan apa enggak, ketidakberesan atau kecacatan apa enggak. Ya, gitu kan. Itu yang pertama. Cara yang pertama, tahapan pertama untuk melakukan rekayasa genetik itu seperti itu. Nah, sekarang yang kedua itu adalah al-ilaj al-jini, pengobatan. Al-jiroha al-jiniyah atau operasi genetik. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan barulah dilakukan pengobatan atau dilakukan operasi. Wa ya'tamidu ala zar'il muwarrithah as-salimah biturukin mukhtalifah, yaitu dengan cara menanamkan sifat-sifat genetik yang baik dengan cara yang bermacam-macam. Contohnya adalah satu caranya adalah ka'idkhaliha antariki tahmiliha li virus muayyan, seperti memasukkan sifat-sifat genetik yang bagus ini dengan cara memasukkan dengan cara dibawa oleh virus. Jadi ada suatu virus yang baik di mana virus ini membawa sifat-sifat genetik yang baik, kemudian disuntikkan thumma hakniha dakhilal jism, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Au idkhaliha dakhila kiryat bait yustakhraju min damil musab. Oke, jadi yang pertama memang seperti itu ya caranya. Dengan yang kedua, bukan yang pertama, yang kedua. Jadi setelah diperiksa gennya, yang kedua adalah dengan cara diobati gennya. Yaitu caranya bagaimana? Dengan cara sifat-sifat genetik itu disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Caranya menyuntikkan gimana ya? Sifat-sifat genetik yang baik itu dibawa oleh virus yang spesifik, dan virusnya ini virus yang baik. Nah, kemudian baru disuntikkan ke dalam tubuh manusia supaya sifat-sifat genetik ini menyebar ke dalam tubuh manusia. Nah, seperti itu. Kemudian wa yuqassimu al ulama at-tadakhul bil ilad al jini ila qismaini. Nah, ini sekarang. Jadi para ahli biologi atau para saintis, ini para ulama ini bukan ulama fikih ya, tapi para saintis. Para saintis itu membagi pengobatan genetik itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah at-tadakhul al ilaji fil khalayal jasadiyah. Ini adalah pengobatan genetik dengan dilakukan di sel-sel tubuh. Jadi pengobatan genetiknya dilakukan di sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua, ad-tadakhul al-ilaji fil khalaya at-tanasuliyah. Ini adalah pengobatan genetik yang dilakukan di sel-sel keturunan.
Sel-sel keturunan itu bisa ini apa namanya? Bisa sperma atau bisa juga apa namanya? Bisa sperma, bisa juga sel telur. Nah, ini. Tapi kalau ini adalah sel-sel tubuh. Nah, contohnya adalah kaidofati au hadfi sifat fil kain al basyari li ghurdi ilaji min tariq. Jadi contohnya adalah dengan menambahkan atau menghilangkan sifat-sifat makhluk hidup untuk tujuan pengobatan dengan cara naz'u jin mas'ul an ghurdi an arodi marodin, dengan cara mencabut atau menghilangkan gen yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penyakit. Jadi apa namanya, yang tertanya kholaya jasadiyah ini pengobatannya adalah dengan cara bisa menambahkan atau bisa juga menghilangkan sifat genetik yang dimana sifat genetik menghilangkan, contohnya adalah menghilangkan sifat genetik yang dimana sifat genetik ini menimbulkan penyakit. Au zar'i jin adda iktida'uhu ila zuhuri agrodit maridoh. Nah, ini atau apa namanya, menambahkan genetik yang dimana genetik ini bisa menghilangkan sifat-sifat penyebab dari suatu penyakit tersebut itu ya. Tapi cara memasukkannya gimana? Ya itu tadi ya, di atas tadi kan dengan cara disuntikkan, dan dimana suntikannya itu di apa, sifat genetiknya itu dibawa oleh suatu virus yang dimana virus itu sengaja dimasukkan dalam tubuh manusia untuk membawa sifat-sifat genetik yang baik. Tuh. Nah, sekarang yang kedua ini adalah apa namanya, pengobatan yang dilakukan di sel-sel keturunan. Wa huwa at-tadakhul fi aslin nasl. Itu adalah dengan cara di ini pengobatannya berada di pokok keturunan. Pokok keturunan itu ya sperma sama ini sama apa namanya, sel telur itu. Yahdafu ila izalati sya'fahal marad min jami'in nasl al-qadim. Dimaksudkan untuk menghilangkan segala sebab penyakit dari keturunan sebelumnya. Nah, tapi yang kedua ini ada mudorotnya, yaitu apa? Wa hadzan nau' min at-tadakhul mamnu' fil qanun duwali. Jadi cara yang kedua ini dilarang di undang-undang internasional. Karena kenapa? Karena dorornya itu banyak. Min adrorin kabiroh jiddan bil janin, bisa menimbulkan madoroh yang sangat besar di janin. Jadi kalau yang direkayasa itu spermanya atau yang direkayasa adalah sel telurnya, itu memang bisa apa namanya, bisa menimbulkan ketidakberesan atau bisa menimbulkan masalah bagi janinnya itu sendiri. Jadi memang yang untuk hal seperti ini yang paling direkomendasikan adalah yang pertama, yaitu yang jasadiyah itu yang pertama ini. Oke, itu kemudian nah ini sekarang ya, ini hukmu tahakkum al jini al wiqai wal ilaji. Jadi hukum rekayasa genetik jika rekayasa genetik itu dilakukan untuk pencegahan atau untuk pengobatan. Kayak di awal tadi kan kita bahas bahwasanya orang melakukan rekayasa genetik itu paling tidak ada dua. Yang pertama adalah untuk pencegahan, yang kedua adalah untuk pengobatan. Tapi kadang-kadang juga ada yang melakukan rekayasa genetik untuk memperbaiki keturunan. Nah, sekarang dibahas dulu yang 1 sama 2 ini, yaitu adalah rekayasa genetik untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan. Apa hukumnya kalau melakukan rekayasa genetik dengan tujuan seperti itu? Oke. Nah, hukumnya langsung saja di sini, fa inna tahakkum al-warithi al-wiqai awil ilaji. Maka melakukan rekayasa genetik yang dimana itu dilakukan untuk pencegahan atau untuk pengobatan, itulah haraja fihi min jihadil fikih islami. Enggak ada larangan apapun dalam fikih Islam. Dalam artian itu boleh. Fahuwa dakhil fi jumlah at-tadawa alladzi da'alahu asyarif wa hatha alaihi. Karena itu masuk ke dalam apa namanya, kategori pengobatan yang dimana pengobatan ini memang dianjurkan oleh syariat Islam. Nah, gitu kan. Intinya seperti itu. Jadi kalau untuk pencegahan sama untuk pengobatan itu boleh, karena itu untuk pengobatan dan pencegahan. Oke, nah sekarang apa namanya? Ini ada beberapa poin ini. Nah, ini apa namanya? Wa yatabayyanu min khilaliha ad-da'wah as-sarihah lil akhdhi bima yaqi an-nash'u mundu awalu madharin min madahir ta'thir al-wirathi wal amthal dzalika. Jadi gini, kalau untuk pengobatan sama untuk pencegahan itu boleh. Karena kenapa? Karena nas-nas syariah itu sendiri itu memang menganjurkan supaya memiliki keturunan yang baik. Jangan sampai keturunan-keturunan tersebut cacat, dan jangan sampai keturunan-keturunan tersebut sakit atau memiliki sifat-sifat yang enggak baik. Secara syariat itu memang syariat menganjurkan seperti itu. Kalau punya keturunan yang baik, jangan sampai yang enggak baik gitu.
Contohnya apa? Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW sendiri itu bersabda takhayyaru linutafikum wangkihu al-akfa wa angkihu ilaihim. Maksudnya adalah pilihlah tempat untuk meletakkan mani kalian. Nutfah itu mani. Pilihlah tempat untuk meletakkan mani. Meletakkan mani itu di mana? Ya di rahim wanita. Maksudnya nikahilah wanita-wanita yang memang wanita-wanita tersebut baik-baik, sehat, bukan yang berpenyakit. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya mendapatkan keturunan yang baik. Jadi secara syariat sendiri Islam itu menganjurkan untuk memiliki keturunan yang baik, bukan jangan sampai memiliki keturunan yang tidak baik. Baik di sini dalam artian sehat secara jasmani dan rohani. Yang nggak baik maksudnya ya kurang sehat dalam segi jasmani dan rohani. Jadi Islam itu menganjurkan seperti itu. Maka Nabi Muhammad itu bersabda kamu harus milih untuk menempatkan mani kalian, itu harus milih. Maksudnya wanita itu jangan sampai nanti melahirkan anak yang cacat. Nah seperti itu kan. Nah sekarang kedua, mana ini yang kedua. Nah ini tawajuh an-nabawi lil ightirab fin nikah wa tahasy zawat bil qarib. Jadi Nabi itu sendiri itu melarang untuk jangan sampai menikah dengan kerabat-kerabat dekat. La tangkihu al-qarabah wal qaribah fa innal walad yukhlaqu dawiyan. Jadi orang kalau menikah dan menikahnya itu dari kerabat dekat, misalkan sepupu, saudara sepupu itu kan memang bukan mahram kan. Anaknya paman dengan anaknya bude atau apa namanya anaknya bibi itu kan saudara sepupu. Nah saudara sepupu itu bukan mahram, tapi kalau bisa jangan nikah dengan saudara sepupu atau dengan kerabat-kerabat dekat. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi keturunan. Orang kalau menikah dengan kerabat-kerabat dekat biasanya ditakutkan keturunannya itu nggak baik, bisa jadi cacat atau bisa jadi idiot dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah kemudian yang ketiga adalah tahasya al-adwi naqlul amrod al-ma'diyah awil wirasiyah lil asihha wala siyama indal iqdam ala zawad. Ya, Nabi Muhammad SAW sendiri itu bersabda bahwasanya jangan sampai orang yang berpenyakit itu menulari orang yang sehat. Jadi orang-orang yang berpenyakit itu jangan sampai menulari orang sehat. Wala siyama indal iqdam ala zawad, apalagi kalau itu untuk pernikahan. Maka jangan sampai menikah dengan seseorang yang dimana orang tersebut bisa melahirkan anak cacat. Kalau misalkan terpaksa menikah ya jangan punya anak, karena kenapa? Kasihan anaknya nanti cacat dan nggak beres, nanti kan kasihan seperti itu. Jadi melalui tiga hal ini secara syariat sendiri itu Islam menganjurkan untuk memiliki keturunan yang baik dengan cara memilih jangan menikah dengan kerabat dekat, kemudian memilih dengan wanita yang baik-baik. Itu Islam memang benar-benar menyarankan jangan sampai punya keturunan yang nggak baik. Maka apabila dilakukan pengobatan genetik untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan yang baik, maka yang seperti itu diperbolehkan karena masuk ke dalam kategori pengobatan. Itu seperti itu. Nah ini sekarang wa khalasatul qaul, oke lah ringkasannya, ana tahakkum al jini fi mutayat al wirathiyah sawaun kana tahakkuman wiqaiyan aw ilajian amrun jaiz fil fiqh islami. Maka melaksanakan rekayasa genetik itu untuk apabila dilakukan untuk pencegahan atau bisa dilakukan untuk pengobatan, maka itu jaiz fil fiqh islami, boleh secara fikih Islam itu boleh. Namun bolehnya bukan hanya boleh tanpa batas. Nah itu kan hadal jawaz laisa mursalan au mutlaqon. Jadi kebolehan ini bukan semata-mata boleh terbebas lepas tanpa ada syarat apapun. Boleh tapi dengan beberapa syarat. Syarat-syarat itu diantaranya adalah boleh melaksanakan rekayasa genetik untuk pengobatan atau pencegahan dengan syarat-syarat adalah yang pertama adalah masyru'iyatul wasilah alati yutawassalu biha ilal maqsad. Jadi cara-caranya yang dilakukan, wasilah-wasilahnya itu memang masyru' sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tidak diharamkan. Wasalamatuha minal fasad, dan jangan rusak. Cara-cara yang dilakukan itu bukan cara-cara yang merusak. Fal wasilah al muharramah walau kanat ghayatus syarifah. Maka apabila melaksanakan sesuatu tapi wasilahnya itu diharamkan, maka hasilnya juga haram meskipun tujuannya itu baik, tapi kalau caranya nggak baik maka tetap tidak boleh. Fala yajuzu istimalu ayati wasilah muharramah fil ilaj al jini, maka tidak boleh menggunakan segala sesuatu wasilah yang diharamkan dalam pengobatan genetik ini atau yang lainnya. Illa lidarurah, kecuali dalam keadaan darurat yang diperbolehkan, keadaan darurat tersebut memperbolehkan melaksanakan hal-hal yang memang dilarang syariat. Wa yubahu minha qadrud darurah fahasab,
Nah, sama seperti kaidah fikih, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Dalam artian segala sesuatu yang apabila kita melaksanakan hal-hal yang itu dilarang syariat karena darurat, maka boleh dilakukan secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Contoh wasilah yang dilarang ini apa toh? Contohnya misalkan menyuntikkan virusnya itu atau mengobati pengobatan genetik itu dengan gen dari babi misalkan, itu ya tetap tidak boleh karena itu kan memang diharamkan secara syariat. Kayak itu yang pertama, caranya memang harus syar'i. Cara yang pertama memang harus syar'i. Sebentar. Oke, sekarang yang kedua, cara kedua. Ayu taqadu anatil kal wasail laisat sewa asbab syifa. Wajib beritikat bahwasanya untuk melaksanakan rekayasa genetik ini bukan satu-satunya cara untuk kesembuhan. Karena kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Jangan sampai berkeyakinan bahwasanya rekayasa genetik ini adalah satu-satunya cara untuk mengobati. Tetap pengobatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berikhtiar. Berikutnya adalah ma'rifatul maqsid al-mubtagha min hadzal ijra'. Jadi gini, yang ketiga ini adalah tergantung niatnya. Karena al-umuru bimaqasidiha dalam kaidah fikih itu segala sesuatu memang tergantung niatnya. Kalau memang niatnya di sini itu untuk pengobatan dan untuk untuk pengobatan dan untuk pencegahan, maka boleh. Nah, maka niatnya ini untuk melaksanakan rekayasa genetik harus baik juga. Jangan sampai niatnya itu yang nyeleneh-nyeleneh. Niat yang nyeleneh-nyeleneh yang tidak diperbolehkan itu apa? Di antaranya adalah, ini adalah wal qusud al fasidah fi hadzal amal, niat-niat atau tujuan-tujuan yang rusak yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan rekayasa genetik. Jadi syarat ketiga untuk bisa melaksanakan rekayasa genetik memang tergantung niatnya. Niatnya memang harus baik untuk pengobatan dan juga untuk pencegahan. Kalau niatnya itu rusak, maka rekayasa genetik juga tidak boleh. Contohnya adalah istikhdamu hadzal ilm fil aghrad asyarirah awil adwaniyah allati yuhaddidu minal mujtama'. Jadi memang menggunakan cara seperti ini itu untuk merusak masyarakat. Jadi orang-orang ini sengaja melakukan rekayasa genetik bukan untuk membuat orang itu menjadi baik, tapi justru untuk membuat orang menjadi tidak baik. Semuanya yang lahir supaya cacat semuanya atau idiot semua atau bagaimana semua, dilakukan rekayasa genetik untuk seperti itu. Justru yang seperti itu tidak boleh karena itu bisa merusak masyarakat. Itu. Kemudian ayakuna li mujarrati tasliyah wal bahts al ilmi. Dia melakukan rekayasa genetik itu hanya untuk hiburan saja. Dan kesia-siaan dalam praktek ilmiah itu maka tidak boleh. Kalau niatnya hanya untuk tasliyah atau untuk hiburan ya tidak boleh. Yang ketiga adalah ayu satu bihi mujarratut taraf al hadari alladhi yas'a ilaihi arbabus thara as-sultan. Jadi gini, dimaksudkan bahwasanya untuk mendapatkan seluruh keturunan di bangsa tersebut menjadi yang paling istimewa. Ini biasanya adalah dari instruksi dari raja atau dari mana ini. Yaitu gimana? Misalkan raja ini atau pemimpin negeri ini menyuruh ahli biologi untuk merekayasa seluruh bayi yang lahir harus orang-orangnya itu misalkan ganteng semuanya dan pinter semua, sehat semuanya, kuat semuanya. Nah, sampai ingin menguasai dunia supaya bangsanya itu menjadi bangsa yang paling istimewa, yang seperti ini tidak boleh. Itu. Kemudian ayuk sadu minhu taghyirul fitrah ini alati taba Allahu annas alaiha min haitsul muyul alati takhalifu al insani kok ayuk sadu minhu taghyir. Ya, jadi gini tidak diperbolehkan jika maksudnya itu adalah maksudnya adalah mengubah fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu kan secara fitrah manusia sekarang itu kan ya pada umumnya kan makan, minum, menikah dan sebagainya itu kan, menikah juga dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Nah, ini pengen mengubah fitrah manusia itu sendiri. Misalkan rekayasa genetiknya direkayasa semua orang jadi lesbi semua atau jadi gay semua, ya enggak boleh yang seperti itu. Karena memang itu untuk mengubah fitrah manusia secara umum. Tuh. Kemudian ini niatnya ini yang enggak boleh ayakun al ilat lil khayal al jinsiyah tanasuliyah. Ini enggak boleh. Jadi yang diperbolehkan adalah jasadiyah tadi. Jadi tadi di atas kita bahas bahwasanya yang diperbolehkan adalah jasadiyah, yaitu adalah rekayasa genetik untuk sel-sel tubuh. Yang kedua adalah rekayasa genetik untuk sel-sel keturunan. Nah, yang rekayasa genetik untuk sel-sel keturunan ini tidak boleh karena kalau maksudnya seperti itu maka tidak boleh. Karena itu bisa menjadikan doror atau
kerusakannya atau mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Itu. Yang berikutnya adalah ayatnya mistidabahal amal tabdidid banina jinah tahta musama tahsinul salal basyariyah. Kemudian niat berikutnya yang tidak boleh adalah memang niatnya untuk ini apa namanya memperbaiki keturunan. Maka kalau orang melaksanakan rekayasa genetik untuk memperbaiki keturunan maka ya tidak boleh. Nah itu. Jadi memang untuk melaksanakan rekayasa genetik ini boleh. Bolehnya bukan berarti boleh tanpa syarat, yaitu bolehnya dengan syarat hal-hal yang sudah kita bahas di atas. Seperti itu ya. Oke. Nah, habis itu adalah tentang hukum rekayasa genetik untuk memperbaiki keturunan. Apa hukumnya sudah kita bahas di atas, bahwasanya untuk memperbaiki keturunan itu tidak boleh. Tapi pembahasan detailnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.